Bertemu lagi dengan Kak Yeni di sini. Kita akan kembali beribadah online pada hari Minggu ini. Semuanya sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Yeni mau tanya, siapa yang tahu Kak Yeni pakai baju dari daerah mana? Soalnya Kak Yeni sendiri juga bingung loh. Tolong bantu adik-adik ya untuk mencari asalnya dari mana ya. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Dia sangat mencintai kita semua. Dari segala suku, Tuhan Yesus cinta kita semua ya. Siap ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu segala puji syukur. Tuhan, karena cinta-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh kembali beribadah online untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami siap Tuhan, anak-anak-Mu, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, kita kalau memaafkan orang berapa kali dalam sehari? 2, enggak lah, lebih. Berapa? 10 Kak? 10? Kayaknya enggak deh. Yang ada satu pujian, nanti kita hitung totalnya ada berapa kita harus memaafkan orang. Oke, kita angkat pujian ini ya. Kasih itu
adik-adik. Semuanya jadi berapa totalnya? 70 kali 7. Berapa? Jadi totalnya 490 kali dalam berapa? Dalam 1 hari adik-adik. Kita harus saling memaafkan karena Tuhan Yesus sudah memaafkan kesalahan kita. Nah, sekarang sebentar kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan terus. Kita akan mengundang Yesus untuk datang kepada kita. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan segala dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Sebentar Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk masuk dalam hati kami, sehingga kami Tuhan boleh hidup, boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam, dan juga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir kakak kami Tuhan merupakan adalah isi hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Terpujilah namamu Yesus, kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, Kak Yuli mau tanya nih, adik-adik di sini ada yang suka mendengarkan musik? Atau adik-adik suka bernyanyi? Atau adik-adik suka dua-duanya, mendengarkan musik dan bernyanyi? Adik-adik, kita harus bersyukur loh, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita pendengaran yang baik. Kita dapat mendengarkan musik, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan suara lainnya. Begitupun dengan mulut. Tuhan memberikan lidah untuk kita bisa berkata-kata, kita dapat bernyanyi, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Tapi adik-adik, tidak semua orang dapat mendengar. Ada loh orang yang tidak bisa mendengar juga, dan dia juga tidak bisa berbicara. Adik-adik pernah lihat nggak? Adik-adik tahu nggak kalau tidak mendengar itu namanya apa? Tuli. Kalau yang tidak bisa berbicara namanya itu bisu. Nah adik-adik, hari ini Kak Yuli mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Pada suatu hari, saat Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya di sebuah tempat bernama Galilea.
Di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan Yesus berhenti di sebuah daerah atau kampung bernama Dekapolis. Nah, adik-adik, di kampung ini masih banyak loh orang-orang yang masih menyembah dewa-dewa. Mereka masih menyembah patung dan sebagainya karena mereka belum mengenal Allah yang hidup. Saat Tuhan Yesus datang tiba di kampung itu, banyak orang-orang yang datang untuk melihat dan mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bercerita di banyak orang, di kerumunan orang, di tengah-tengah itu ada bapak-bapak yang hanya terdiam. Ternyata bapak-bapak itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Tadi apa adik-adik? Tidak bisa mendengar? Namanya apa? Tuli. Dan tidak bisa berkata-kata namanya apa tadi? Bisu. Tapi adik-adik, Bapak Tuli ini mempunyai teman-teman yang sangat baik. Mereka mempunyai pendengaran yang baik. Mereka dapat mendengarkan Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang supaya yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, dan yang tuli dapat mendengar. Begitupun dengan yang bisu dapat berkata-kata. Ketika teman-temannya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, teman-temannya lalu membawa teman yang tuli itu ke hadapan Tuhan Yesus. Teman-temannya memohon kepada Tuhan Yesus supaya temannya yang tuli ini disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus melihat orang tuli ini sangat kasihan. Karena Tuhan Yesus kasihan, Tuhan Yesus menerima permohonan teman Bapak Tuli ini. Kemudian Tuhan Yesus membawa Bapak Tuli itu ke suatu tempat yang sangat sunyi, di mana hanya ada Tuhan Yesus dan Bapak itu. Kemudian Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga Bapak itu. Lalu Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah Bapak itu. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Dan Tuhan Yesus menarik nafasnya dan berkata kepada Bapak itu, Efata, yang artinya terbukalah. Dan pada saat itu juga adik-adik, Bapak itu sekarang bisa mendengar dan bisa berkata-kata. Orang yang melihatnya sangat takjub karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu orang-orang banyak bersaksi memberitahukan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada temannya itu. Tapi Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang telah melihatnya bahwa mereka tidak boleh menceritakannya kepada orang-orang lain juga. Tetapi tambah dilarangnya, orang-orang itu malah menceritakan ke semua orang. Mereka memberitakan mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada temannya. Mereka memberitahukan bahwa Tuhan Yesus datang supaya yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, dan yang bisu berkata-kata. Nah, adik-adik, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sangat ajaib. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Maka dari itu adik-adik, kalau ada adik-adik yang sedang sakit, adik-adik jangan bersedih, jangan menangis. Adik-adik harus taat dan nurut kepada mama papa kalau mama papa kasih obat untuk adik-adik minum. Dan jangan lupa adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Begitu juga kalau papa atau mama atau adik-adik atau saudara semua ada yang sedang sakit, jangan lupa ya adik-adik doain juga. Nah, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus melakukan mukjizat
Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita pendengaran yang baik dan mulut untuk berkata-kata. Nah, adik-adik, ayat hafalannya masih di minggu kemarin ya, di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau akhiri ibadah online ini. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat-Mu, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan Tuhan, biarlah hidup kami menjadi saksi yang hidup bagi Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada adik-adik kami yang sedang sakit. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga adik-adik boleh dapat memuji dan memuliakan-Mu kembali dalam ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Papa, Mama, Cici, Koko, Ade, dan teman-teman semua Tuhan, biarlah Kau berikan kesehatan selalu dan Kau sertai mereka, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.